Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi sumber energi dan perubahan bentuk energi. Tapi sebelumnya di sini Bapak ingin bertanya, apa sih itu energi? Ada yang sudah tahu belum? Oke, energi berasal dari bahasa Yunani yaitu energia, yang berarti kemampuan untuk melakukan usaha, kemampuan untuk melakukan gerak. Jika suatu objek mampu untuk melakukan gerak, maka objek tersebut dikatakan mempunyai energi. Misalnya pada kehidupan sehari-hari, misalnya Rido, misalnya Rido mendorong meja. Itu meja itu kan pasti bergerak. Itu yang Rido sudah melakukan energi. Pada contoh lain misalnya misalnya tari, kamu menarik buku dari temanmu, itu sudah melakukan energi. Selanjutnya, macam-macam bentuk energi. Di sini ada banyak sekali macam-macam bentuk energi. Yang pertama adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi dari suatu benda yang dimiliki karena pengaruh geraknya. Energi kinetik dapat berupa gerakan gelombang, molekul-molekul, benda, zat, dan objek. Oke, di sini ada yang tahu belum apa sih hubungan, misalnya kita hubungkan energi kinetik ini dengan ayat Al-Qur'an. Ada yang tahu nggak? Oke, di sini hubungan energi kinetik dengan ayat Al-Qur'an adalah pada Quran surah Abasa ayat 34, yang artinya pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia lari dari saudaranya. Sedangkan berlari adalah salah satu contoh penerapan energi kinetik karena berlari memiliki kecepatan. Misalnya contoh lain, ada yang tahu nggak apa hubungan energi kinetik ini dengan kebiasaan sehari-hari? Ya, misalnya Rido, kamu berlari kamu berlari mengejar temanmu. Itu ada energi kinetik karena kamu memiliki kecepatan dari berlari tersebut. Selanjutnya energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda akibat adanya pengaruh tempat atau kedudukan dari benda tersebut. Energi potensial disebut juga dengan energi diam karena benda yang dalam keadaan diam dapat memiliki energi. Misalnya pada kehidupan sehari-hari, kita hubungkan energi potensial dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya pohon kelapa, buah pohon kelapa itu jatuh dari pohonnya. Itu buahnya itu memiliki energi. Hubungannya dengan Quran surah Al-A'raf ayat 107, yang artinya, maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika ia juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Artinya, dari tongkat Nabi Musa, dari penjelasan surah tersebut, itu memiliki energi potensial. Selanjutnya energi mekanik. Yang ketiga adalah energi mekanik. Energi mekanik merupakan penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Energi mekanik terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Selanjutnya energi panas. Energi panas adalah energi ini muncul saat terjadi perubahan suhu benda dan menjalar dari bagian yang panas ke bagian yang dingin. Sumber energi panas yang sangat besar, sumber energi panas yang sangat besar itu berasal dari, ada yang tahu belum? Ada yang tahu tidak? Oke, sumber energi yang paling besar energi panas yaitu adalah matahari. Sinar matahari dengan panasnya yang tepat dapat membantu manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan berkembang biak. Ada yang tahu nggak contoh pada kehidupan sehari-hari? Contohnya, misalnya ibu kalian itu kan habis cuci pakaian itu kan pasti menjemur pakaian kan? Dari ibu kalian menjemur pakaian tersebut,
cahaya matahari mengenai baju ibu kalian yang dicuci tadi, yang basah, itu akan menjadi kering karena terkena cahaya matahari. Karena cahaya sinar matahari itu energi yang sangat besar, energinya sangat besar, energi panasnya ya. Selanjutnya energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan secara kimiawi. Misalnya, makanan yang kita makan menghasilkan energi kimia yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Selanjutnya energi listrik. Ini paling banyak di kehidupan kita ya kan? Iya kan? Misalnya, kita kan pasti memerlukan lampu, TV. Energi listrik adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Muatan listrik yang diam atau statis menimbulkan energi potensial listrik, sedangkan muatan listrik yang bergerak menimbulkan arus listrik dan energi magnet. Selanjutnya, sumber-sumber energi. Yang pertama, yang di sini ada dua sumber energi, yaitu sumber energi yang diperbaharui yang tak diperbaharui. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang sumber energi energi tak terbaharui. Ada yang tahu nggak apa itu sumber energi tak perbaharui? Oke, sumber energi tidak terbaharui didefinisikan sebagai sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui diantaranya yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi adalah zat cair licin dan mudah terbakar yang sebagian besar karena hidrokarbon. Menurut teori, minyak bumi berasal dari sisa-sisa binatang kecil dan tumbuhan yang hidup di laut jutaan tahun yang lalu, yang mengendap dan mendapat tekanan dari lempengan bumi sehingga secara alami larut dan berubah menjadi minyak bumi. Selanjutnya, dari contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui yang kedua adalah batu bara. Batu bara adalah sedimen yang berasal dari material organik yang memiliki kandungan utama berupa karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara ini merupakan hasil akumulasi tumbuhan dan material organik yang lingkungan pengendapan tertentu. Selanjutnya, sumber energi yang dapat diperbaharui yang artinya didefinisikan sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang dapat dengan cepat diisi kembali oleh alam. Contoh-contohnya yang pertama adalah matahari. Matahari sudah dijelaskan tadi memiliki energi panas yang energi matahari diperoleh dari cahaya panas yang merupakan komponen dari panas bumi. Hubungan energi matahari dengan Al-Quran. Quran surah Asy-Syams ayat 1, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Ayat tersebut menjelaskan bahwa matahari memiliki energi cahaya. Selanjutnya yang kedua adalah angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan oleh udara yang berhembus di permukaan bumi. Hubungan angin dengan Al-Quran ada Quran surah Fatir ayat 9. Dan Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kamu halau awan itu ke suatu negeri yang mati, lalu kamu hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Artinya di sini pada kata angin memiliki energi, angin yang menggerakkan awan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa angin yang memiliki energi. Karena salah satu buktinya adalah angin itu menggerakkan awan. Misalnya ada kehidupan sehari-hari kalian, pohon-pohon itu ditiup angin itu kan pasti bergerak kan? Disitulah angin memiliki energi. Selanjutnya panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi. Yang selanjutnya adalah biomasa. Biomasa merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui karena tumbuhan dapat kita tanam setiap saat. Selanjutnya macam-macam bentuk energi. Di sini ada 19 macam-macam bentuk energi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika listrik, oven, kompor. Misalnya, kita menggunakan setrika pada kehidupan sehari-hari. Pastinya kita colokkan terlebih dahulu setrika tersebut agar bisa terhubung ke listrik.
lalu setelah kita colokkan pasti nanti permukaan dari setrikanya itu pasti akan panas. Maka terjadilah perubahan dari energi listrik, dari yang kita colokkan tadi ke arus listrik, itu dari energi listrik menjadi energi panas. Selanjutnya energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya misalnya pengisian akumulator atau aki pada motor biasanya ya, pada mobil, merupakan energi listrik menjadi energi kimia yang tersimpan dalam baterai. Ya, dalam baterai biasanya dalam baterai itu dapat mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Misalnya kita melakukan pengisian aki pada motor atau mobil supaya bisa menghidupkan mesin, maka terjadilah perubahan energi listrik ke energi kimia. Selanjutnya, yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya mixer. Tahu kan mixer kan, untuk biasa kalian bantu, kalau kalian bantu ibu kalian itu saat membuat kue yang butar-butar itu. Selanjutnya AC. Yang kedua contohnya selain mixer adalah AC. Misalnya AC kan pada permukaan depan itu kan biasa kan bergerak gitu kan. Selanjutnya kipas angin ya. Kipas angin yang sering kita lihat. Misalnya kita hidupkan biar bisa berputar otomatis itu. Itulah dia contohnya pada kehidupan sehari-hari. Misalnya kita menggunakan mixer saat membuat kue. Selanjutnya energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya bola lampu. Misalnya kita seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, kan misalnya kita colokkan ke listrik itu pasti akan mengeluarkan cahaya pada bola lampu tersebut. Selanjutnya, energi listrik menjadi energi bunyi. Sama halnya dengan yang tadi, misalnya contohnya radio, alarm, bel listrik, dan tape recorder. Misalnya pada radio itu kan sudah kita colokkan ke listrik, itu kan pasti akan mengeluarkan, pada radio tersebut akan mengeluarkan frekuensi, mengeluarkan cahaya. Selanjutnya, energi gerak menjadi energi panas. Contohnya dengan menggosok-gosokkan kedua telapak tangan akan terasa panas. Misalnya kalian berada di pegunungan, itu kan udaranya pasti sangat dingin. Kalau kalian menggosokkan tangan kalian itu akan terasa panas. Coba kalian coba. Itu pasti akan terasa panas. Misalnya hubungannya dengan, misalnya di sini saya menghubungkan Bapak di sini menghubungkan energi gerak menjadi energi panas dengan budaya lokal di tempat Bapak tinggal, tepatnya di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Bapak tidak bisa menjelaskan secara jelas di mana lokasinya. Yang terpenting di sini semua masyarakat Kabupaten Sambas menggunakan budaya lokal, budaya ini. Misalnya pada saat misalnya pada acara perkawinan itu biasanya pada saat makan-makan itu dinamakan makan besaprah ya. Nah, makan besaprah itu kita melakukan makan dengan membuat lingkaran dengan jumlah 6 orang yang dalam lingkaran tersebut untuk memakan makanan yang dihidangkan. Tapi sebelum pada saat mengantarkan makanan tersebut, itu kita menghantarkan misalnya lauk pauknya, air minumnya, nasi, piring, air kobokan, serta air minuman kobokan itu harus sejajar. Kalau pada saat menghantarkan misalnya kan dari posisi tempat makan ke tempat, misalnya ke tarup ini kan tempat makan ini kan beda ya. Jadi itu menghantarkannya itu harus berurutan. Dari menghantarkan tersebut itu kan pasti melakukan gerakan dari posisi ke satu ke posisi kedua. Jadi itu melakukan gerak, dari gerak tersebut itu menghasilkan panas dan mengeluarkan keringat. Itulah hubungannya energi gerak menjadi energi panas. Selanjutnya energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya tepuk tangan. Kita tepuk tangan itu kan energi gerak menjadi energi bunyi. Bunyinya dari bunyi, saling berbenturan. Selanjutnya energi gerak menjadi energi listrik. Ya, ini misalnya pada kincir angin.
ya kincir angin, pemakaian dinamo. Misalnya di Belanda itu kan banyak ya kincir angin yang menghasilkan listrik ya. Oke, dan juga pada kincir angin ini Bapak akan menjadikan menjadikan media pembelajaran kita, tapi nanti Bapak akan bahas di ujung ya. Kita akan coba di ujung. Selanjutnya, energi cahaya menjadi energi kimia. Cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis ya. Energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Kimia itu menghasilkan oksigen dari fotosintesis tersebut. Selanjutnya, energi cahaya menjadi energi listrik. Pemanfaatan teknologi panel surya. Selanjutnya energi cahaya menjadi energi panas. Cahaya matahari yang dapat mengeringkan pakaian, lampu akan terasa panas jika dinyalakan. Ya, misalnya kalian itu rasakan kalau bola lampu itu kalau udah lama dihidupkan, kalau kalian rasa itu, kalian rasa pakai jari itu pasti kan panas. Selanjutnya, energi kimia menjadi energi listrik. Penggunaan baterai pada senter, penggunaan baterai pada laptop, pemakaian aki. Selanjutnya, energi kimia menjadi energi panas. Contohnya sumber makanan yang kita konsumsi akan menghasilkan energi panas setelah dimakan. Energi panas ditandai dengan keluarnya keringat pada tubuh kita. Misalnya kita memakan sesuatu, misalnya kita makan apalagi yang panas-panas gitu ya. Kalau setelah makan yang panas-panas itu, kita kan pasti setelah makan itu akan mengeluarkan keringat karena energi panas. Selanjutnya, energi panas menjadi energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya pada kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar bensin, solar, aftur. Pesawat udara merubah energi kimia pada aftur menjadi energi gerak setelah terjadi pembakaran. Selanjutnya, energi panas menjadi energi gerak. Kertas yang dibentuk spiral akan berputar saat dipanaskan di atas lilin yang menyala. Selanjutnya, energi panas menjadi energi listrik. Misalnya penggunaan listrik pada sumber energi panas bumi atau pemanfaatan PLTU. Selanjutnya, energi potensial menjadi energi gerak. Misalnya benda jatuh dari ketinggian, misalnya buah kelapa tadi yang kita jelaskan jatuh dari pohonnya, itu adalah energi potensial yang dari buahnya itu kan memiliki energi, lalu dia jatuh itu akan menjadi energi gerak. Selanjutnya, energi nuklir menjadi energi listrik. Contohnya pemanfaatan PLTN dan dapat merubah energi menjadi energi listrik. Yang selanjutnya, yang terakhir, energi listrik menjadi energi cahaya panas. Contohnya pada sebuah bohlam yang berpijar, cobalah untuk mendekatkan telapak tangan pada bohlam tersebut. Lama-kelamaan telapak tangan akan terasa panas. Misalnya pada saat kita menghidupkan bohlam, di mana bohlam tersebut dialiri arus listrik, bohlam tersebut akan mengeluarkan cahaya, dan lama-kelamaan bohlam tersebut akan terasa panas apabila kita mendekatkan telapak tangan kita ke bohlam tersebut. Baiklah, sekian presentasi. Sekian yang dapat Bapak jelaskan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita akhiri pelajaran ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, setelah ini kita akan membahas media pembelajaran yang Bapak jelaskan tadi, yaitu membuat cara pada penggunaan kincir angin. Baiklah, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, di sini kita akan melakukan percobaan